Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwasil darsana fi syarhil makudi ala al-muqaddimatil ajurumiyah. Wa nahnu al-an fi at-tawabi as-saniyah wa hiya al-atfu. Kita masuk ke tawabi selanjutnya. Setelah sebelumnya kita ambil an-na'at, sekarang kita ambil al-atfu. Al-atfu ini sudah kita bahas di pertemuan terakhir pengertiannya, dan ada beberapa huruf ataf. Ya, huruf ataf itu totalnya ada 10. Ya, al-wawu wal fa'u summa wa au. Ini sudah kita bahas sampai au kemarin ya. Sampai au. Wawu sudah, fa sudah, summa dan au. Sekarang kita lanjut am, imma, bal dan seterusnya. Silakan dibuka di kitabnya di halaman 91. Wa amma imma, ya, imma fahiya fil makna bimanzilati au. Adapun imma itu maknanya sama dengan au, ya, artinya atau berarti. Nah, maka tidak ada bedanya antara imma dan au. Ya, walaupun sebenarnya ada bedanya ya, walaupun ada bedanya tapi tidak terlalu mempengaruhi makna kalimat. Jadi kita pukul sama rata bahwasanya imma dan au itu fungsinya sama untuk at-takhyir, ya, untuk memberikan pilihan. Misalkan kita mengatakan antum punya anak laki-laki, antum katakan ke dia tazawwaj Aisyah au Fatimah, ya, atau tazawwaj Aisyah, ya, tazawwaj imma Aisyah wa imma Fatimah. Nah, itu aja bedanya, pengulangannya saja, ya. Type. Tidak ada masalah insyaallah di kata imma ya, karena maknanya sama dengan au. Kedudukannya sama dengan au. Bimanzilah artinya kedudukan. Sekarang masuk ke huruf ataf selanjutnya, yaitu bal. Fayu'tafu biha ba'dal ijab. Taqulu qama Zaidun bal amrun. Fal qa'imu amrun duna Zaid. Wa ba'dan nafi taqul ma qama Zaidun bal amrun. Fal qa'imu aidan amrun duna Zaidin. Bal, ya, apa fungsi bal? Fungsi dari bal itulah takrir ma qablaha ma itsbati naqidihi, istilahnya. Ya, takrir untuk menegaskan, menetapkan kata atau pernyataan sebelumnya. Ma'a itsbati naqidihi, bersama dengan penetapan lawan dari pernyataan tersebut. Jadi ini kita menyetujui pernyataan sebelumnya, tapi kita menetapkan pernyataan selanjutnya. Ya, apa maksudnya? Kita lihat. Fayu'tafu biha ba'dal ijab. Bal ini kita gunakan sebagai huruf ataf setelah kalimat ijab, kalimat yang positif. Ya, kalimat negatif juga boleh, ya. Kita lihat contoh kalimat positif dulu. Ijab artinya positif. Contohnya qama Zaidun bal amrun. Ya. Berarti ada dua di sini, amrun dan Zaidun. Ya, maka fal qaimu huna, maka al qaim di kalimat ini, ya, yang berdiri dalam kalimat qama Zaidun bal amrun, ini adalah amrun duna Zaid. Jadi kalau sebelumnya kalimatnya positif seperti ini, berarti dia meniadakan qama Zaidun tapi menetapkannya kepada amrun. Ya. Jadi qama Zaidun bal amrun, jadi yang berdiri itu bukanlah Zaid tapi adalah si Amr. Maka kalau dia bentuk positif seperti ini maknanya sama dengan lakin, ya, lakin lil istidrak itu. Ya. Wa ba'dan nafi, kan, tapi kalau setelah nafi, ya, maqama Zaidun bal amrun, ya, fal qaimu aidan amrun duna Zaid. Ya, kalau di contoh selanjutnya kalimat negatif maqama Zaidun bal amrun, maknanya sama dengan yang kalimat positif. Jadi maqama Zaidun, Zaid tidak berdiri. Ya, Zaid tidak berdiri. Berarti setuju atau tidak kita dengan pernyataan ini? Setuju. Ya, Zaid tidak berdiri. Bal amrun, akan tetapi Amr yang berdiri. Jadi setelah kita meniadakan pernyataan sebelumnya, kita tetapkan pernyataan baru yang benar. Jadi Zaid tidak berdiri, akan tetapi Amr. Jadi bal itu kalau kita artikan ke bahasa Indonesia akan tetapi, ya, sama seperti lakin. Taib. Nah, itu secara ringkas, sudah sebenarnya lumayan panjang pembahasan bal ya. Kita cukupkan sampai di situ.
Ya, yang penting paham bal itu maknanya apa, ya. Nah, di sini Zaidun Amrun. Nah, jadi ma'tuf dia namanya. Ya, Amrun itu ma'tuf kepada Zaid. Jelas ya? Nah, Amrun kenapa domah? Karena Zaid domah, gitu ya. Kalau Zaidan maka Amron. Kalau Zaidin berarti Amrin, begitu seterusnya. Ini bacanya Amr ya. Waw ini waw fariqah dia. Ya, untuk membedakan dengan Umar. Kalau Umar nggak pakai waw dia. Type huruf atop selanjutnya la. La itu banyak dia, ya. La itu banyak. Tapi di sini kita berbicara tentang la yang sebagai huruf atop. Baik. Fayu'tafu biha ba'dal ijab nahwu qama Zaidun la Amrun fal qa'imu Zaidun duna Amrin. Ba'dal ijab, setelah kalian positif. Contohnya qama Zaidun la Amrun. Zaid berdiri, bukan Umar. Nah, berarti kita menetapkan kalimat sebelumnya. Ini pernyataan sebelumnya. Qama Zaidun. Zaid yang berdiri, bukan Umar. Maka di sini bacanya Amrun karena dia mengikuti Zaid. Zaid marfu di situ. Ya, Zaid marfu maka dia juga ikut marfu. Maka yang berdiri di sini Zaid apa Amr? Fal qa'imu Zaidun duna Amrun. Berarti yang berdiri di sini adalah Zaid, bukan Amr. Wa ba'dal amri, setelah fi'il amr, setelah perintah. Contohnya idrib Zaidan la Umaron. Ya, la Amron. Idrib Zaidan, pukullah Zaid. La Amron, jangan si Amr. Fa Zaid huwal ma'muru bidorbihi duna Amrin. Maka yang disuruh dipukul siapa di sini? Adalah Zaid yang disuruh dipukul di situ, bukan Amr. Idrib Zaidan. Berarti kita menetapkan pernyataan idrib Zaidan. Ya, itu kita setujui, kemudian kita tambahkan keterangan la Amron. Jangan sampai mukul malah si Amr. Wabak dan nida, la juga di sini, la di sini harfu atfin wa nafin. Di i'rabnya nanti la dikata idrib Zaidan la Amron, la harfu nafin wa atfin. Dia huruf nafi dan huruf atop sekaligus. Ya, karena maknanya tidak di situ, bukan. Wabak dan nida, terkadang la atof itu juga datang setelah nida. Contohnya ya Zaidu la Amru. Fal munada Zaidun duna Amr. Ya Zaid la Amr. Wahai Zaid, tapi bukan si Amr. Maksudnya yang dipanggil adalah Zaid bukan Amr. Misalkan Zaid sama Amr ini saudara kembar misalkan. Ya, maka tentu perlu kita katakan wahai Zaid, ya. Ya, la Amr, bukan Amr yang saya panggil, saya panggil si Zaid. Ya, ini dia contoh dari la al-ataf atau la an-nafi. Taib. Wa amma lakin fayu'tafu biha ba'dan nafi nahwu maqama Zaid lakin Amr. Ini dia lakin. Lakin dia ada beberapa kondisi yang berkaitan dengan lakin di sini sebenarnya. Ya kan, tapi di sini hanya didatangkan contoh saja, ya, sedikit ringkas sekali di sini ya. Lakin ba'dan nafi, setelah nafi maqama Zaidun lakin Amr. Zaid tidak berdiri akan tetapi Amr. Berarti yang berdiri adalah Amr, bukan Zaid. Maqama Zaidun berarti sama maknanya seperti bal di atas tadi ya, bal. Wa ba'dan nahi nahu la tadrib Zaidan lakin Amron. Fa Zaidun huwal manhiyu an darbihi duna Amron. Lakin ini juga biasanya datang setelah nahi, setelah larangan. Contohnya la tadrib Zaidan, jangan pukul si Zaid, lakin Amron, kan tapi pukullah si Amr. Ya. Wa qauluhu wa hatta fi ba'dil mawadi. Kemudian harfun nafi yang terakhir itu hatta. Ya, hatta ini dia tidak semuanya berfungsi sebagai huruf ataf. Karena Ibnu Ajurrum mengatakan fi ba'dil mawadi, dalam sebagian kondisi saja. Ya, tidak semuanya hatta itu menjadikan dia harfu atfin, karena hatta itu banyak fungsinya nanti. Ya, yakni annal atfa bi hatta qalil. Maksudnya kita menggunakan ataf dengan hatta itu qalil, sedikit, jarang gitu. Contohnya, contoh yang jarang ini apa? Qamal qaumu hatta Zaidun. Berdiri seluruh kaum hatta Zaid, bahkan si Zaid.
Ya, kata berarti di sini Zaid ini misalkan pembesar kaumnya, ya, pembesar suku itu. Semua suku berdiri, bahkan si kepala sukunya berdiri, yaitu Zaid. Nah, ini contoh penggunaan hatta di sini. Ya. Misalkan kalimat yang lain, misalkan yamutun nasu hatal ambiya'u. Manusia itu semuanya akan merasakan kematian hatal ambiya, bahkan para nabi sekalipun. Nah, itu penggunaan hatta di sini. Wal aktsaru fiha an takuna harfa jarrin au harfa ibtida'in. Mayoritas hatta itu digunakan sebagai huruf jar atau huruf ibtida. Ya, huruf jar atau huruf ibtida. Nah, kalau di sini dia sebagai harful ghoyah namanya. Ya, ketika dia sebagai atop ini namanya harful ghoyah. Intihai al ghoyah. Biziyada au bin naqsi. Baik. Qauluhu fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta au ala mansubin nasabta au ala makhfudin khafatta au ala majzumin jazamta. Maksudnya apa? Nah, setelah selesai kita dari huruf-huruf ataf, kata Ibnu Ajurum, kalau kamu menjadikan ataf dengan salah satu dari 10 huruf tadi, ya, kalau dia jadikan ataf kepada yang marfu, maka marfu juga kata setelah huruf ataf itu. Kalau kita jadikan dia sebagai ataf untuk kata yang mansub, maka harus nasablah, harus mansub juga kata setelah huruf ataf itu. Atau kita gunakan sebagai ma'tuf untuk yang majrur, maka harus majrur juga. Atau untuk majzum, maka harus majzum. Fuhima min kaunihi lam yashtarit fil ma'tuf mashtarata fil na'ti min kaunihi muwafiqan lil man'uti fit ta'rifi wat tankir. Dari sini kita paham bahwasanya tidak disyaratkan antara ataf sama ma'tuf itu harus ada kesamaan dari sisi ma'rifah ataupun nakirohnya. Enggak harus, ya, enggak harus ada kesamaan. Misalkan kita katakan ja'a rajulun wa ahmadu. Rajulun nakiro, nah, Ahmad ma'rifah. Nah, boleh seperti itu. Ya, tidak sama antara ma'rifah dan nakirohnya. Annahu yajuzu atful ma'rifah ala nakiro. Boleh kita mengatofkan ma'rifah kepada nakiroh atau sebaliknya nakiroh kepada ma'rifah. Contohnya qama zaidun wa rajulun wa qama rajulun wa zaidun. Wa fuhima min qawlihi aw ala majzumin jazamta. Ini maksudnya ke fi'il, karena jazam itu kan hanya berlaku di fi'il. Padahal kita lagi bahas isim. Dari sini kita paham, berarti maksud perkataan Ibnu Ajurum di sini bukan ke isim, tapi ke fi'il. Makna annahu yajuzu atful fi'li alal fi'li. Jadi fi'il boleh diatofkan kepada fi'il. Ya, zahaba wa qara'a boleh, tidak hanya isim saja. Li'annal jazma la yakunu illa fil af'al. Kemudian Ibnu Ajurum mencontohkan qama Zaidun wa Amrun, hadza misal atfil marfu alal marfu. Zaidun, Amrun, mengikuti dia. Amrun mengikuti Zaid. Jadi apa yang menyebabkan Amr ini marfu? Bukan karena koma, bukan. Dia bukan fa'il, ya. Amr itu bukan fa'il, dia ma'tuf namanya. Ma'tuf kepada fa'il. Sesuatu yang ma'tuf kepada fa'il, maka tanda i'rabnya harus sama. Marfu, mansub, majrur, gitu ya. Qama Zaidun wa Amrun. Jadi i'rab Amrun nanti bagaimana? Ma'tufun ala Zaidin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ra'aitu Zaidan wa Amron, hadza mithalu atfil mansubi alal mansub. Kalau mansub ya berarti mengikuti Zaidan Amron. Zaidan Amron, ya, Amron berarti bukan maf'ulun bi Amron, bukan. Dia ma'tuf kepada maf'ulun bi. Ya. Wa maratu bi Zaidin wa Amrin, hadza mithalu atfil makhfudi 'alal makhfud. Wa mithalu atfil majzum 'alal majzum, Zaidun lam yakum wa lam yakhruj. Ini satu-satunya contoh untuk yang majzum di fi'il, ya. Tadi kita bahas isim semua, ini ada selipan sedikit tentang fi'il, yaitu ya, fi'il dijazamkan kepada fi'il. Lam yakum wa lam yakhruj. Lam yakum, ya, sukun, yakhruj juga sukun, karena dia mengikuti yang majzum, maka harus ikut majzum. Jadi ataf itu dia seperti ekor, dia mengekor terus, ikut-ikutan gitu. Jadi kalau yang diikuti berbentuk marfu, maka dia juga marfu. Taib, itu dia pembahasan ya tentang
lanjutan dari pembahasan makna dari huruf-huruf ataf. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya, yaitu tawabi yang ketiga at-taukid. Ya, kemudian kita ambil al-badal, baru kita masuk ke al-mansubat insyaallah taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.